kabar anak-anak hari ini? Kita jawab dengan semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang praktek menimbang benda dengan menggunakan hammer. Silakan menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal berat benda dengan satuan tidak baku. Yang kedua, menyebutkan pola barisan bangun ruang. Yang ketiga, kosakata perkenalan diri dan keluarga. Yang keempat, kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Yang kelima, kosakata bahasa Inggris tentang benda-benda yang ada di kelas. Dalam surat Ar-Rahman ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Pada proyek kali ini, kita akan mempraktikkan menimbang dengan satuan tidak baku. Alat yang kita butuhkan, pertama, kelereng, 2 buah kresek, hanger, penghapus, pensil, dan buku. Pada kegiatan ini, kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian. Yang pertama, kita masukkan buku di kresek yang sebelah kanan. Setelah itu, kita masukkan kelereng di kresek yang sebelah kiri. Sambil kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sampai hanger ini lurus ya. Kalau hangernya sudah lurus, maka bisa dikatakan satu buku setara dengan 11 kelereng. Kalian dapat menimbang benda yang lain. Contohnya pensil, penghapus, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, sekarang ayo kita belajar membandingkan berat benda. Kita akan membandingkan berat 1 buku dan berat 5 pensil. Kita masukkan buku di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan 5 pensil di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat. Posisi buku ini lebih rendah dari pensil. Jadi, 1 buku lebih berat daripada 5 pensil. Benda apa saja yang ditimbang Ustazah tadi? Buku, pensil, penghapus. Benda-benda ini membentuk sebuah pola. Ayo bantu Ustazah untuk menebak pola gambar berikut ini. Pensil, boneka, pensil, boneka, pensil. Pola gambar berikutnya adalah boneka. Ya, betul. Sepeda, truk, sepeda, truk, sepeda. Pola berikutnya adalah ya, betul. Truk. Mari kita belajar pola yang lebih bervariasi. Bantal, selimut, guling. Bantal, selimut. Pola apakah selanjutnya? Ya, betul, guling. Jam, jam, kipas. Jam, jam. Pola apakah berikutnya? Ya, betul, kipas. Saat kita menimbang benda tadi, kita meminta bantuan kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita itu adalah salah satu dari keluarga kita. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Memperkenalkan diri sendiri dan keluarga inti. Halo, perkenalkan nama saya Marga
Desi Anggraini. Nama panggilan saya Marga. Dan ayah saya bernama Sunar. Ibu saya bernama Siti Zulaika. Saya memiliki kakak bernama Ikhwan. Kegiatan menimbang tadi juga pernah dilakukan oleh Nabi Idris alaihi salam untuk memecahkan masalah. Dulu manusia sering bingung saat membagi barang. Mereka tidak tahu apakah tiap bagian itu sama beratnya atau tidak. Dan Nabi Idrislah yang memecahkan masalah itu, yaitu dengan membuat timbangan. Selain itu, saat manusia membalut tubuhnya dengan kulit binatang, Nabi Idrislah yang menemukan cara membuat kain dan menjahit, sehingga manusia dapat menggunakan pakaian yang nyaman. Dan juga ketika orang berjalan kaki kemana-mana, Nabi Idrislah yang menjinakkan kuda itu sehingga menjadi tunggangan. Keteladanan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Idris alaihi salam adalah sifat rajin, pemberani, dan sabar. Sejak kecil, Nabi Idris rajin belajar, senang membaca, dan gemar mencoba berbagai hal baru, sehingga ia dapat menemukan berbagai hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Ia juga amat berani, terutama dalam membela kebenaran. Dia selalu berada di barisan terdepan, meski lawannya jauh lebih kuat, ia tidak gentar. Selain itu, Nabi Idris juga amat sabar. Walau kaumnya keras kepala dan hanya sedikit yang menjadi pengikutnya, Nabi Idris tetap berdakwah dan mengajak kepada kebenaran. Pada saat menimbang tadi, alat tulis apa yang kita gunakan? Kita menggunakan penghapus, pensil, dan buku. Penghapus, pensil, dan buku termasuk alat tulis yang ada di dalam kelas. Ayo kita mengenal alat-alat tulis dan benda-benda di dalam kelas dalam bahasa Inggris. A book, buku. The pens, ballpoint. A table, meja. A chair, kursi. A map, peta. A ruler, penggaris. Selanjutnya, tugas anak-anak di rumah adalah menimbang benda dengan menggunakan hanger. Dan tugas selanjutnya yaitu mengisi tabel yang ada di dalam modul. Selanjutnya, tuliskan 3 hal yang kalian dapatkan, 2 hal yang ingin kalian ketahui, dan 1 hal yang ingin kalian lakukan. Anak kelinci makan pepaya. Pepayanya bekas dimakan tupai. Sejak kecil rajin membaca, niscaya akan jadi pandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.